Hai adik-adik semuanya, apa kabar kalian? Saya harap tetap sehat ya, tetap semangat ya. Nah, minggu ini kita ngapain? Minggu ini kita sudah memasuki masa Paskah adik-adik. Ya, Jumat kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung dan hari Minggu ini adalah hari kebangkitan Tuhan kita. Nah, tetap sehat, tetap semangat, tetap prokes. Nah, berbuka ya. Nah, saya ingin di pagi yang cerah ini, di hari Minggu ini, kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Ayo, meskipun kita ibadah online, kita di rumah, kita tetap semangat ya. Nah, semuanya, ayo bangkit berdiri. Dengan sikap doa, kita akan mengatakan kepada Tuhan, Bapakku datang padamu. Ya, dengan sikap doa penuh ucapan syukur, kita datang ke hadirat Tuhan. Ayo adik-adik, kita pujikan bersama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap waktu. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap waktu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Yuk, dari depan ya, kita katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap waktu. Ayo bersama-sama. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, ayo adik-adik. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sebelum kita lanjut lagi dalam ibadah online kita, semuanya ambil sikap doa dulu. Ayo, tangannya dilipat semua yang di rumah, ya, matanya dipejamkan, kita berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, di hari Paskah yang indah ini ya Tuhan. Kami mengingat kembali ya Tuhan, bahwa Engkau telah mati dan bangkit di hari ketiga, dan Engkau sudah buktikan di hari Paskah ini, Engkau bangkit untuk kami ya Tuhan. Engkau menjadi juru selamat kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya itu. Pimpin kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini yang akan beribadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya hadirat-Mu hadir, menolong dan memimpin kami. Kami serahkan waktu ibadah ini semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu doa. Amin. Nah, yang di rumah bagaimana?
Masih tetap semangat ya. Loh, saya juga semangat pagi ini. Sebagai anak-anak sekolah minggu GKT, kita akan pujikan pujian yang mengatakan Mas Sekolah Minggu GKT. Ayo, semuanya makin berdiri yang di rumah. Ya, jangan ada loyo-loyo. Nah, dosennya semangat, anak-anak harus semangat. Oke, yuk, anak sekolah minggu GKT. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang. Di mana adik-adik? Di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan bapak, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang, karena aku milik Yesus. Ayo dari awal kita katakan yuk. Aku anak sekolah minggu yang apa? Yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan bapak, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang, karena aku milik Yesus. Karena aku milik siapa? Karena aku milik Yesus. Ya, kita tahu kita semua anak-anak Tuhan adalah milik Tuhan Yesus, ya. Dan kita senantiasa harus rajin apa? Rajin belajar firman Tuhan. Seperti lagu barusan kita puji-pujikan ya. Nah, kita tahu di hari Jumat Tuhan Yesus itu disalib. Nah, disalib ini karena apa dia disalib ini? Disalib karena cinta saya. Ya, cinta Losendra, cinta adik-adik yang di rumah, yang lagi ibadah online. Karena Tuhan Yesus cinta sama kita semuanya. Nah, karena cintanya itu akhirnya dosa kita dihapuskan. Ya, kita akan pujikan Yesus disalib karena cinta saya. Oke, dengan semangat, ayo tetap berdiri ya, adik-adik. Yuk. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Ayo katakan lagi. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Ayo semangat lagi, satu kali lagi adik-adik. Yuk. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya. Nah, sekarang kita bersama Yesus, kita mau katakan adik-adik. Katakan apa? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Karena kita yakin bersama Tuhan Yesus pasti menolong kita, ya. Dengan semangat, dengan bangkit berdiri. Kalau serindu semuanya, ayo, jangan ada yang duduk, ada yang lemas. Ayo bangkit berdiri, kita katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan, ya. Tetap semangat adik-adik. Yuk.
yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Semangat adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, sudah menang bersama Tuhan. Dosa ingin kita tetap semangat ya. Karena apa? Tuhan ada di pihak kita. Tuhan telah menolong kita. Dia sudah bangkit, dia sudah hidup, dia sudah naik, dan Roh Kudusnya pun turun untuk kita ya. Nah, di hari Paskah yang ceria ini, dosa ingin kita tetap semangat ya. Nah, tiba saatnya bagi kita saat ini mempersiapkan persembahan. Nah, meskipun lo tahu kalian masih di rumah, masih ibadah online, tapi disiapkan, dikumpulkan ya, tiap minggu dikumpulkan. Jadi nanti ada kunjungan lose atau sudah sempat ibadahnya onsite dan ke gereja, bisa dibawa persembahannya ya. Nah, sambil mempersiapkan hati kita untuk persembahan, dosa aja kita semuanya memujikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Nah, oke. Terus semangat adik-adik, yuk kita pujikan ya. Yuk sambil bertepuk tangan ya, kita pujikan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya. Ayo lebih semangat lagi adik-adik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku
Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, kita akan masuk dalam doa persembahan kita. Yuk lipat tanganmu, kita masuk dalam doa persembahan ya adik-adik. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih. Kami sudah beribadah online ya Tuhan. Tiba saatnya bagi kami saat ini untuk memberikan melalui rezeki kami ya Tuhan, berkat kami ya Tuhan melalui persembahan. Kau berkati persembahan ini ya Tuhan, dapat Kau pakai untuk pekerjaan-Mu di GKT Eklesia. Kami rindu ya Tuhan, meskipun kami ibadah online, kami tetap semangat ya Tuhan, tetap rindu ya Tuhan, cinta sama gereja-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah persembahan ini dapat Kau pakai untuk pekerjaan-Mu, dan berkatilah kami juga yang sudah memberi maupun kami yang belum sempat memberi. Berkat-Mu tak putus dan menolong hidup kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa. Amin. Nah, saatnya bagi kita saat ini mempersiapkan hati kita. Mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, tentu saja kita semuanya dengan sikap doa kita akan pujikan kasih Allahku sungguh telah terbukti ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Dengan sikap doa, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Bagi hambanya akan menyampaikan. Ya, yuk dengan
Sikap siap, kita buka Alkitab kita mendengarkan firman Tuhan. Halo adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Los Andre pada pagi hari ini, di hari yang spesial, hari yang indah buat kita semua, dimana pada saat ini kita akan merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Nah, Los nanya, siapa yang beberapa hari ini ikut kegiatan di gereja dari Jumat Agung sampai dengan Paskah? Ya, nah sekarang kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ayo, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ketika pada pagi hari yang indah ini, di mana hari ini Tuhan kami mau merayakan Paskah. Kami mengucap syukur akan setiap penderitaan yang sudah Engkau alami untuk kami. Dan pada saat ini Engkau telah menang lawan maut dan Engkau telah bangkit. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati sehingga firman Tuhan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Iman kami boleh semakin dikuatkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang dengan tema Paskah. Judul yang saya ambil adalah Yesus menang atas maut. Itu saya ambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12 dan ayat 23. Nah, sekarang kita akan baca bersama-sama ya. Ayat pertama. Saya harap semuanya Alkitab dibuka, handphone kalian yang ada Alkitabnya juga kalian buka, sehingga ketika lo baca kalian juga dengarkan ya. Kalian perhatikan. Ayat 1. Pada hari Minggu, pagi-pagi sekali, wanita-wanita itu pergi ke kuburan membawa ramuan yang sudah mereka sediakan. Di kuburan mereka mendapati batu penutupnya sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kuburan itu, tetapi tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus di situ. Sementara mereka berdiri di situ dan bingung memikirkan hal itu, tiba-tiba dua orang dengan pakaian berkilau-kilauan berdiri dekat mereka. Ayat 5. Mereka ketakutan sekali, lalu sujud sampai ke tanah. Sementara kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencari orang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini, ia sudah bangkit. Ingatlah apa yang sudah dikatakannya kepadamu sewaktu ia masih di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan kepada orang berdosa, lalu disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit." Ayat 8. Maka teringatlah wanita-wanita itu akan kata-kata Yesus. Setelah kembali dari kuburan itu, mereka menceritakan semua kejadian itu kepada ke-11 rasul dan semua pengikut yang lainnya. Wanita-wanita yang memberitahukan semuanya itu kepada pengikut-pengikut Yesus ialah Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, serta wanita-wanita lain yang bersama-sama dengan mereka. Tetapi rasul-rasul itu menyangka wanita-wanita itu hanya menceritakan yang bukan-bukan. Mereka tidak percaya cerita wanita-wanita itu. Ayat 12 yang terakhir. Tetapi Petrus bangun dan berlari ke kuburan. Sambil mengguguk, ia menengok ke dalam, lalu melihat hanya kain kafan di situ. Petrus heran sekali, lalu pulang dengan banyak pertanyaan di dalam hatinya mengenai apa yang telah terjadi. Ayat 23 adik-adik ya, ayat bacaan kita. Tetapi tidak menemukan jenazahnya di sana. Lalu mereka kembali dan berkata bahwa mereka melihat malaikat, dan malaikat itu berkata bahwa Yesus hidup. Nah, adik-adik, sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita, di mana tema kita adalah Yesus bangkit mengalahkan maut ya. Nah, sebelum kita cerita, kita akan mendengarkan cerita singkat, video singkat tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ayo sama-sama kita saksikan ya. Minggu pagi, beberapa wanita pergi untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Mereka tahu ada batu besar menutupi pintu masuk kubur itu dan tidak tahu bagaimana cara memindahkannya.
Ketika mereka tiba, tampaklah batu itu sudah terguling. Tubuh Yesus sudah tidak ada, dan ada malaikat di kubur itu. "Yesus hidup," kata para malaikat itu. "Pergilah, beritahu murid-muridnya." Wanita-wanita itu memberitahu para murid. Petrus dan Yohanes lari ke kubur Yesus untuk melihat. Yang mereka temukan hanyalah kain kafan pembungkus mayat Yesus. Mereka pulang dengan kebingungan. Suatu hari, para murid berkumpul di sebuah ruangan. Mereka sedang membicarakan apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka menyangka dia hantu. "Jangan cemas," kata Yesus. "Lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku. Sentuh saja. Ayo, sentuhlah. Kalian tidak bisa menyentuh hantu. Dan hantu juga tidak makan. Sedangkan aku lapar sekali." Yesus pun makan ikan. Lalu ia mengajar mereka. Firman Tuhan dalam kitab suci amat jelas. Katanya, Mesias harus menderita dan mati, lalu dibangkitkan dari kematian. Sekarang, beritahu seluruh dunia apa yang telah kalian saksikan. Biar semua orang tahu dosa-dosa mereka akan diampuni bila mereka mencari Tuhan. Semua ini dapat terjadi karena apa yang telah kulakukan. Nah, adik-adik, bagaimana ketika kalian telah menonton itu? Pasti sudah ada gambaran ketika murid-murid Tuhan, khususnya ketiga wanita datang ke kubur Yesus, melihat bahwa kubur Yesus telah terbuka dan dia melihat malaikat dan mengatakan bahwa mengapa engkau mencari yang hidup di antara yang mati? Terakhir, bahwa Yesus telah hidup, Yesus telah bangkit. Nah, adik-adik, Rasul mau tanya sama kalian, pernah nggak kalian melihat orang meninggal? Pasti banyak ya,
Bahkan di tetangga kanan kiri kita sering mengalami kesusahan, kesedihan, kedukaan ketika keluarga mereka ada meninggal. Secara khusus ketika pandemi ini banyak sekali yang meninggal, adik-adik ya. Nah, meninggal itu karena apa? Pertama, meninggal karena kecelakaan. Nanti ada di tampilan di gambar. Kedua, mungkin karena sakit. Nah, saya kecelakaan, sakit. Sakitnya apa aja? Sakitnya banyak, adik-adik ya. Secara khusus pandemi banyak sekali yang meninggal. Kemudian karena faktor umur, faktor usia, karena sudah tua, sudah tidak bisa apa-apa lagi, akhirnya meninggal. Nah, ketika meninggal, semuanya keluarga berkumpul di tempat pemakaman untuk memakamkan yang meninggal itu, keluarganya yang meninggal, ya adik-adik ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus ketika mati, dia tidak mati karena kecelakaan, dia tidak mati karena sakit, atau Tuhan Yesus mati karena sudah tua, tidak adik-adik ya. Tetapi Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita, pelanggaran kita yang sudah kita lakukan ya. Jadi bayangkan, Tuhan Yesus tidak berdosa, Tuhan Yesus tidak melakukan pelanggaran, tapi ia mau mati karena menyayangi kita, mengasihi kita sebagai anak dan murid-muridnya. Nah, ketika Tuhan Yesus sebelum mati, ia banyak sekali mengalami penderitaan. Ia memikul salib, ia dicambuk, ia diolok-olokkan, ia dipasang mahkota duri, ia dipaku tangan kanan, tangan kiri, bahkan kakinya dipaku. Adik dibayangkan, ketika adik-adik melakukan perbuatan pelanggaran, adik mau nggak seperti kayak gitu? Kena penyiksaan, penderitaan, kesakitan, bahkan diolok-olok. Pasti adik-adik tidak mau. Tetapi Tuhan Yesus mau, karena kita, karena pelanggaran kita, ia mau menderita, bahkan mati di atas kayu salib. Adik-adik bayangkan ya, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu ada penderitaan puncaknya. Ia mengalami penderitaan yang sangat-sangat menyakitkan. Tetapi ketika kita sudah merasakan semua itu, ketika Tuhan Yesus mati, apakah kita masih mau menyakiti hati Tuhan? Masih mau mendukakan hati Tuhan? Nah, saya tanya adik-adik, saat ini kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan. Nah, saya menanya, pernah gak kita melihat orang yang mati, orang yang meninggal, lalu bangkit kembali? Ada lihat? Mungkin di film-film ada ya, di film-film banyak yang mati bangkit, terus keluar dari kuburnya. Tetapi secara nyata kita nggak pernah lihat ya, dosa pun tidak pernah lihat. Nah, tentu tidak mudah mempercayai bahwa orang yang sudah meninggal bisa bangkit kembali. Tetapi sebenarnya fakta kebangkitan orang mati itu sudah terjadi pada zaman dulu, perjanjian lama, bahkan perjanjian baru juga ada, adik-adik ya. Di kitab suci tercatat Nabi Elia membangkitkan anak janda di Safat. Kemudian Yesus sendiri pernah membangkitkan seorang muda di kota Nain dan membangkitkan Lazarus. Banyak fakta yang telah didengar oleh para murid pada saat itu. Tapi para murid tidak cukup yakin tentang kebangkitan orang mati. Ya, adik-adik saya sekalian, ketika murid-murid Tuhan tidak yakin bahwa ada kebangkitan setelah kematian, mereka tidak percaya akan setiap mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, khususnya membangkitkan orang mati. Namun di sisi lain ada sosok perempuan yang pagi-pagi benar pergi ke kubur Yesus. Mereka adalah sosok pribadi yang rajin dan bertanggung jawab, yang tadi saya bacakan, sampaikan ya, Maria Ibu Yesus, dan Yohana atau Salome ya. Nah, pada hari Jumat mereka tergesa-gesa menurunkan tubuh Yesus dari salib. Jumat setelah Yesus mati di atas kayu salib,
mereka dengan tergesa-gesa menurunkan Yesus dari kayu salib. Karena sebentar lagi adalah hari Sabat. Lalu karena mereka belum sempat memberikan rempah-rempah pada tubuh Yesus, maka mereka segera datang ke kubur Yesus pagi-pagi benar di hari Minggunya untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka. Jadi ketika tubuh Yesus sudah diturunkan, mereka tergesa-gesa membawa mayat Yesus ke kuburan. Tetapi mereka lupa memberikan rempah-rempah. Rempah-rempah ini berfungsi untuk mengharumkan jasad yang ada, ya, sehingga tidak bau, tidak berulat. Jadi tubuh Yesus itu selalu wangi, tidak berbau, ya. Nah, mereka punya tanggung jawab, adik-adik. Makanya pagi-pagi mereka datang ke kubur Yesus pada hari Minggu, ya. Itu adalah tanggung jawab mereka, ya. Nah, kemudian ketika mereka harus bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya, mereka merawat jenazah Tuhan Yesus dengan tradisi Yahudi. Seperti tadi telah saya sampaikan, mayat harus diberi rempah-rempah, harus dikafani, ditutup semuanya, mayatnya, tubuhnya, dan kemudian lalu dikubur. Nah, sebelum mayat dikuburkan, biasanya mayat itu dibalsam. Tadi telah saya sampaikan, ya, dan dengan rempah-rempah. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, rempah-rempah dan balsam itu berfungsi untuk menahan pembusukan sehingga tidak mudah berbau busuk, ya adik-adik, ya. Nah, para perempuan murid Tuhan Yesus itu telah lupa bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga dari kematiannya. Tetapi mereka tetap aja pergi ke kubur Yesus, membuktikan bahwa selain mereka mencintai Yesus, mereka juga ingin melihat Tuhan Yesus sendiri, ya. Nah, ketika mereka datang ke kubur Yesus, rupanya kuburnya batunya sudah terguling. Tempat kuburan jenazah Yesus dikubur, batunya sudah terguling. Mereka melihat ada malaikat, ya adik-adik. Bayangkan bagaimana ketika kita melihat malaikat dan mengatakan Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, seperti yang sudah ia pernah katakan. Dengan bangkitnya Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus lebih berkuasa dan sangat berkuasa. Dengan kebangkitannya kita dimenangkan dari dosa. Jika kita sudah menang, apakah kita mau menjadi orang berdosa lagi, orang yang kalah lagi? Pasti adik-adik tidak mau, dosa juga tidak mau. Kita terus berjuang bagaimana mempertahankan iman kita, bagaimana melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita. Maka dari itu kita harus mengalami perubahan hidup sebagai tanda bahwa kita semua telah menang dari dosa. Caranya dengan tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak baik, sehingga kita mengalami perubahan karena Yesus telah bangkit untuk kita. Nah, adik-adik, bagaimana cara kita melakukan perbuatan baik itu? Kalau adik-adik masih sekolah, ayo sekolah yang benar. Ketika adik-adik bekerja di rumah, lakukan yang benar. Ketika adik-adik disuruh orang tua, lakukan yang benar. Dengan tidak melakukan pembantahan, melakukan asal-asalan. Nah, itu kewajiban kita sebagai murid Tuhan, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Karena dengan pengorbanan Tuhan, ketika Dia telah rela mati bagi kita, kita juga mau mengucap syukur. Kita mau mengubah hidup kita, pola kita yang lama menjadi pola hidup yang baru. Nah, sampai sedemikian jauh akan renungan firman Tuhan ini, biarlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita dalam mengisi Paskah kita. Yesus telah bangkit, kita juga menjadi murid yang telah bangkit, murid yang mengasihi Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan cara hidup yang lebih baik lagi. Ayo sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ketika pada pagi hari yang indah ini, ketika kami boleh merasakan hari kebangkitan-Mu Tuhan, kami mau dirubah, kami mau merubah cara hidup kami
pola hidup kami menjadi lebih baik lagi. Tuhan, ajarkan kami untuk mengerti arti pengorbanan-Mu dan arti kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau merayakan hari kebangkitan ini Bapa dengan penuh sukacita yang asalnya daripada Kamu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah ibadah ini, setelah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, selesai puji-pujian ibadah kita, dosa akan berkunjung ke rumah kalian masing-masing, akan membawakan souvenir Paskah. Ditunggu ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, kiranya firman Tuhan tadi dapat menjadi berkat buat kita semua ya. Di tengah-tengah Paskah ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah persembahan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita di penghujung acara kita akan menutup rangkaian ibadah ini. Ya, kita kembalikan kepada Tuhan. Kita ucapkan sekali lagi adik-adik apa? Bapa terima kasih. Jangan lupa adik-adik ya. Ayo semuanya berdiri. Ya, kita ucapkan bersama-sama. Bapa terima kasih ya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa terima kasih. Ayo semangat adik-adik. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik. Tetap semangat, tetap sehat adik-adik. Jangan lupa tetap prokes ya. Nah, maskernya dipakai adik-adik. Kemanapun, keluar rumah, kemanapun tetap dipakai ya. Terima kasih. Salam Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik.